Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Para jamaah sekalian dimanapun saja berada, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, berbicara tentang perjalanan kehidupan manusia. Dulu sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita, kita berupa ruh yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh itu ditiupkan ke dalam calon janin saat kita berada di dalam rahim ibu kita bersama-sama. Setelah ditiupkan ruh, kemudian kita menjadi hidup, berkembang, sehingga ketika umur 9 bulan kita lahir ke dunia ini. Dan hari ini saya dengan Bapak dan Saudara yang sedang mendengarkan pengajian ini berada di fase atau alam yang bernama dunia. Selanjutnya para jamaah sekalian, setelah alam dunia ini kita lewati, dan ini tidak akan lama, ya sekitar rata-rata 60-70, jarang sampai 100 itu. Kita akan meninggalkan dunia ini dan pasti kita menuju alam selanjutnya, yakni alam kubur. Dalam alam kubur ini kemungkinannya dua, kita mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur sesuai dengan amalnya. Ini para jemaah sekalian. Sambil menunggu terus berjalan waktu, baru kemudian datanglah fase selanjutnya, yakni kehancuran alam semesta yang bernama kiamat. Setelah kiamat baru ada namanya ba'ats, yakni hari kebangkitan. Semua kita masing-masing ini bangkit dari kuburnya, yang tenggelam, yang mati hancur, jenazahnya enggak diketemukan, dia tetap bangkit dari tempatnya masing-masing, yakni ba'ats, hari kebangkitan itu. Dan setelah itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, pada kebingungan, pada ketakutan dan kecemasan yang sangat luar biasa saat itu dirasakan oleh seluruh manusia. Saat itulah datang syafaat, yakni pertolongan yang agung yang datangnya dari Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan memberi syafaat kepada umatnya, dan umatnya yang menjadi pilihan tersebut juga akan diberi izin untuk memberi syafaat kepada orang di bawahnya. Subhanallah. Baru para jemaah sekalian, kalau kita mendapatkan syafaat, kita akan mudah bisa masuk surga tanpa dihisab. Tiba-tiba kita sudah ada di dalamnya, tidak melalui proses yang panjang yang bernama selanjutnya adalah hisab. Hisab itu adalah perhitungan amal, dihitung. Selama kita hidup dihitung. Utamanya di saat kita sudah akil baligh, itu sudah mulai berjalan. Hitungannya sudah berjalan terus itu. Dan argonya terus bergerak. Nilai
apa bertambah atau berkurang, atau dosa atau pahala, itu sejak kita akil balik sampai kematian kita, itu dicatat amalnya dan akan dihisap. Setelah dihisap, kemudian diserahkan catatan amal kita. Ya, ada tanda-tandanya ini. Kalau dia menerima dengan tangan kanan, maka indikatornya amal-amal yang ada di dalamnya amal-amal yang baik rata-rata. Tapi sebaliknya, kalau dia menerima dengan tangan kiri, itu indikator, itu sudah tanda-tanda bahwa dia itu termasuk orang yang celaka di dalam proses selanjutnya. Kemudian ada mizan. Mizan itu adalah sebuah timbangan amal kebaikan dan keburukan kita. Sekecil apapun akan kelihatan saat itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebiji dzarrah, sebiji atom, itu akan kelihatan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita melakukan kejelekan, kejahatan, maksiat, dosa sekecil biji dzarrah, ada yang mengatakan atom, itu kan sebuah benda yang terkecil, akan kelihatan. Baru saudara-saudara sekalian, di sana ada telaga. Telaga yang disiapkan bagi orang yang kehausan itu, dan bagi orang yang mukmin. Telaga diantaranya adalah telaga Kautsar, yang disiapkan bagi orang yang sedang kehausan, dikasih minum. Baru kemudian kita akan memasuki sirat. Sirat itu adalah jembatan yang memanjang, yang mengantarkan kepada kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu melewati sirat tersebut, jembatan tersebut, selamat, maka kita akan masuk ke dalam surga. Tetapi kalau kita tidak diberi kemampuan oleh sebab banyaknya dosa dan kemaksiatan kita masuk ke dalam neraka yang begitu dalam, apinya menyala-nyala. Subhanallah. Sebagai perbandingan yang sederhana saja, saya pernah pergi ke kawah Gunung Bromo di Jawa Timur. Di bibir kawah tersebut, saya melihat ke bawah, subhanallah, menggelegak yang namanya lava di dalamnya. Ini hanya bayangan panasnya api di dalam dunia yang berupa kawah gunung berapi itu. Sudah menakutkan. Bayangan saya saking jauhnya itu ke bawah itu, kalau orang jatuh ke dalamnya sudah nggak ada harapan sudah. Siapa yang bisa menolong? Nah, kalau kita di dunia saja membayangkan seperti itu dahsyatnya, panasnya, dan tidak ada kemungkinan untuk bisa selamat lagi untuk naik ke atas. Tidak ada siapa yang bisa menolong. Orang hebat mana yang bisa menolong? Nggak ada. Maka bagaimana besok kalau kita naudzubillah terjerumus fi qa'ri jahannam, ke jurang api neraka yang paling bawah, neraka jahanam. Allah, dikeraknya api neraka di bawah, panasnya seperti apa ya Allah, ya Hayy ya Qayyum. Mudah-mudahan salimnya ya Allah, Allah selamatkan. Ayo kita sabar di dunia ini yang kita tempati hari ini. Masih panjang perjalanan hidup kita.
Maka di dunia ayo kita sabar menjalankan perintah Allah. Kita sabar di dalam kita menjauhi maksiat dan godaan-godaan perbuatan dosa. Ayo kita sabar. Jangan sampai kita terjerembab ke dalamnya. Mendapatkan ujian musibah. Sebenarnya kita bisa mendapatkan nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melewati sirat ini para jemaah sekalian, kemungkinannya ada dua. Kita akan selamat menuju surga, dan kalau tidak selamat kita akan terhempas jatuh ke dalam api neraka Allah. Dan fase kita hari ini sekali lagi kita ada di dalam alam yang bernama dunia. Dan selanjutnya kita akan makin tua, makin renta, makin ringkih, makin penyakitan. Satu saat kita akan tidak mampu berjalan. Satu saat kita akan terlentang di dalam kamar kita, di dalam dipan kasur, di mana anak-anak kita mungkin menyuapi kita. Kalau beruntung anak-anak kita masih menyayangi kita. Dan setelah itu pasti kita akan meninggalkan dunia dan kita harus dikubur. Maka saudara-saudara sekalian, Rasulullah dalam hal ini mengingatkan, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus atau penghancur kenikmatan, kenyamanan, kelezatan. Apa itu? Al-maut, yakni kematian. Pengajian pada kesempatan kali ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini akan mati. Dan penting untuk mengingat kematian agar kita selalu hati-hati, mempersiapkan diri agar kita di dalam kubur ini tidak menyesal para jemaah sekalian. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Al mautu, mati itu, ya'ti bautatan, mendadak. Enggak ada pemberitahuan sebelumnya kapan kita akan mati, dan ini memang misteri rahasia Allah agar kita hati-hati menyiapkan diri di dalam kehidupan ini. Karena itu para jemaah sekalian, jangan sampai kita lepas daripada perbuatan baik dalam kondisi dan situasi apapun. Karena wal qabru sundukul amal, kubur itu adalah peti atau tempat menampung kebaikan kita, dan kita akan melihat nanti setelah kita ada di dalam kubur. Allah ya Rabbi ya Hayyakum. Bahkan kalau kita melihat proses kematian yang saya kutip di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza khidral mu'min, jika seorang mukmin akan mati, maka atathu malaikatur rahmah, malaikat rahmat akan datang menyapa. Dengan apa? Dengan membawa sutra putih. Ya, fayaquluna. Kemudian dengan sutra putih itu para malaikat mengatakan dengan lembut kepada orang mukmin, ukhruji, ukhruji radiyatan mardiyah. Keluarlah kamu dengan ridho dan diridhoi dari Allah, menuju rahmat Allah, ila ruhillah, ila rauhillah, menuju kepada rahmat Allah.
tanpa murka dari Allah. Ghairul ghadban. Maka para jemaah sekalian, lalu ruh dari orang mukmin ini fatakhruju, dia akan keluar seperti apa? Seperti aroma daripada minyak misik atau minyak kasturi para jemaah sekalian. Harum. Hingga malaikat memegangnya sampai pintu langit. Hatta ya'tuna bihi babas sama fayaquluna, maka mereka berkata, betapa harumnya bau yang dibawa dari bumi. Jadi penduduk langit itu mendengar harumnya ruh daripada orang mukmin. Subhanallah, harumnya luar biasa. Karena ruh itu diantarkan oleh malaikat. Jadi para malaikat yang mengantarkan itu sangat senang. Sangat senang. Dan penduduk langit itu para jemaah sekalian, ada juga ruh-ruh mukmin yang lain, dan mereka bertanya, bagaimana si fulan sekarang di dunia? Bagaimana keadaan dia, saudara? Jadi disebut si Ahmad, si Bakar, semuanya ditanya, gimana itu? Ya, fayaquluna da'u. Udah biarin aja. Maksudnya biarin apa? Kadang-kadang dengan nada yang tidak nyaman karena melihat perilakunya sudah nggak benar dilihat oleh mereka. Ya udah biarin aja, nggak usah dipikirin. Ini para jemaah sekalian. Terus bagaimana kalau orang kafir? Wa innal kafirah idza tudira atathu malaikatul adzab. Kalau orang kafir maka didatangi oleh malaikat dengan siksa, ya, dengan membawa pecut dan berkata begini, ukhruji sakhitatan maskhutan alaik ila adzabillahi azza wajalla. Keluarlah kamu dalam keadaan murka dan dimurkai oleh Allah, menuju siksa Allah. Kemudian ruhnya keluar seperti busuk bau bangkai, rihi fatin hatta ya'tuna bihi babal ard, hingga mereka membawanya ke pintu bumi. Mereka berkata, ma antana hadhir rih. Masuk kubur saja sudah komentar daripada penduduk bumi yang ada mengatakan betapa bau busuknya orang ini. Jadi begitu busuknya bau ini sampai hingga mereka membawa ke arwah orang-orang kafir, langsung dikumpulkan di sana. Allah ya Rabbi. Hadis riwayat An-Nasai para jemaah sekalian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, dengan membawa iman dan masuk ke dalam golongan orang beriman. Ayo, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum. Tuntunlah, ajarilah orang yang akan mati dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang mau meninggal itu sekarat, keluarganya salah satunya ada yang mendekat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditalkin. Hadis riwayat Muslim. Kalau dia sudah mengomong la ilaha illallah atau Allah, atau tanda-tanda dia mengangguk, ya, karena nggak bisa ngomong, maka diam. Tujuannya apa? Agar kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah,
agar kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Rasulullah menjamin, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, barang siapa akhir daripada ucapan yang keluar ketika dia itu mau meninggal adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Allahumma shalli ala. Karena itu para jemaah sekalian, kita juga dianjurkan agar membantu orang yang mau wafat itu. Dengan apa? Membaca surat Yasin untuk orang yang mati. Bisa yang dimaksud adalah orang yang akan mati atau juga yang sudah mati. Rasulullah menyampaikan, qala iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u, bacalah olehmu sekalian kepada orang yang mati itu dengan bacaan Yasin. Bahkan kepada orang yang sakaratul maut biar gampang keluarnya ruh, maka bacakanlah surat Yasin para jemaah sekalian. Bahkan di dalam masa sahabat, ingin saya tegaskan bahwa misalnya saya kutip di dalam Musnad Ahmad juz 36 halaman 381. Itu diterangkan bahwa Sofwan berkata, Saleh bin Syuraih membacakan Yasin di dekat Hudayf al-Ghatfani. Isa bin Mu'tamir juga membacakan Yasin di dekat Ibnu Ma'bad. Para guru berkata, apa katanya? Idza quri'at indal mayyit khuffifa anhu biha. Apabila surat Yasin ini dibacakan kepada mayit, kepada orang yang sudah wafat, maka khuffifa biha, azabnya, siksanya akan diringankan. Dia dalam ketakutan, dia di dalam kekhawatiran, kecemasan yang sangat luar biasa. Maka kalau keluarganya ada yang membantu dengan bacaan surat Yasin, ini khuffifa anhu biha, akan diringankan. Suasana akan menjadi lebih tenang, lebih sejuk. Ini para jemaah sekalian. Barulah para jemaah sekalian, baik ketika kita sakaratul maut atau setelah mati dikubur, itu bacakan surat Yasin. Ya, kita hantarkan mereka. Dan setelah hantarkan, yatba'ul mayit salasatun, yang ikut itu ada 3. Fayarji usnan, yang akan kembali ya 2. Wa yabqa ma'ahu wahidun, yang tetap akan menangani si mayit cuma 1. Yang pertama, yatba'uhu ahluhu wa maluh, mengantarkan si mayit ini ke kuburan, keluarganya dan hartanya. Dia dianterin pakai mobil, proses yang hebat. Keluarganya juga mengantarkan. Jadi seluruh kekuatannya pada saat itu mengantarkan menuju ke pemakaman, keluarga dan hartanya, dan mungkin juga pengikutnya. Amalnya juga mengantarkan, mengiringi. Tapi kemudian fayarji ahluhu wa maluhu, kemudian keluarganya pulang, ya udah ditinggal. Wa maluhu, mobilnya juga demikian, pangkatnya juga begitu, jabatannya juga begitu, pulang. Jadi keluarga dan hartanya itu pulang kembali, dan tentu akan menjadi rebutan. Ya, anak-anaknya memperebutkan warisannya, istrinya yang masih cantik juga ditunggu-tunggu orang, kan begitu. Wa yabqa amaluh, yang akan terus menemani adalah amalnya, amal perbuatannya. Kalau dia mempunyai amal perbuatan yang baik, terus akan mendampingi sampai kapan? Sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena itu para jemaah sekalian, di dalam kubur kemudian
mayit ini akan mendapatkan dua kemungkinan, nikmat kubur atau siksa kubur. Ditanyakan oleh malaikat nanti, namanya Mungkar Nakir, tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa imammu, siapa saudaramu. Ini akan ditanyakan. Dan kalau bisa menjawab dengan benar, selamatlah dia. Tapi kalau dia tidak mampu menjawab dengan benar, dia akan disiksa. Cuma masih ada harapan. Idza matal mu'min kanatis salat inda ra'sihi was shadaqatu an yaminhi wasyamu inda sadrihi. Jika seorang mukmin wafat, maka pahala salat ada di dekat kepalanya, mengawal terus. Sedekah di tangan kanannya, puasa di dadanya. Ini hadis riwayat Abu Nuaim. Dan akan membela itu semua. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innahu la yasma'u khuffifani 'alihim hinna yuwalluna anhu." Demi Allah yang aku dalam kuasanya, sungguh mayit mendengar langkah mereka, langkah kaki mereka, seret, seret di atas kubur itu. Mereka semua mendengar, ahli kubur itu. Saat meninggalkan mayit di kuburnya, mereka mendengar juga. Orang yang datang, mereka mendengar juga. Allah. Fa in kana mu'minan kanatis salatu inda ra'sihi. Kalau dia seorang mukmin, maka salat berada di dekat kepalanya untuk menjaga agar dia tidak disiksa. Wa zakatu an yaminihi, zakat di tangan kanannya termasuk sedekahnya. Wa shaumu an shimalihi, puasa itu ada di sebelah kirinya. Kemudian wa fi'lul khairat wal ma'ruf wal ihsan ilan nas min qibali rijlaihi, perbuatan kebaikan ya, dan perbuatan terpuji kepada orang lain semua, bantu-bantu orang ya, senyum dan sebagainya, itu ini berada di kedua kakinya, menjaga. Allah, kalau ada yang menjaga begitu, subhanallah, betapa senangnya kita. Fayuta min qibali ra'sihi, kemudian datang malaikat ingin menyiksanya dari arah kepala. Fataqulu salat laisa qibali madkhal, tidak ada jalan masuk dari arahku, nggak bisa. Katanya salat, siapa yang ngomong ini? Salatnya yang ngomong. Malaikat jangan dipukul dari arah kepala. Kenapa? Dia ahli salat, dia sujud dia. Summa yu'ta an shimalihi, kemudian datang malaikat itu dari sebelah shimal ya. Nah, an yaminihi pertama, dari yamin, dari tangan kanan, dari posisi kanan. Fataqulu zat laisa min qibali madkhal, jangan siksa dari sini. Kenapa? Dia ahli sedekah, dia ahli zakat. Tsumma yu'ta an shimali, mau mukul, mau nyiksa dari sebelah kiri. Kemudian siapa yang membela puasanya? Laisa min qibali madkhal, enggak bisa kamu itu menyiksa dari ini, dari sisi kiri. Kenapa? Dia ahli puasa dia. Senin Kemis puasa, Ramadan apalagi. Summa yu'ta min qibali rijlaihi, kemudian dia mau menyiksa dari sisi kedua kakinya. Fayaqulu, semua perbuatan-perbuatan baik itu yang pernah dia lakukan kepada manusia, kepada hewan, kepada siapapun, laisa min qibali, dia kemudian serentak ngomong, awas, nggak bisa, dia nggak bisa, jangan disiksa dari ini. Kenapa? Dia ahli perbuatan baik, dia ahli melakukan perbuatan baik. Rawahul Hakim, para jemaah sekalian. Para jemaah, karena itu mari kita harus menyadari bahwa kuburan ini adalah pintu pertama untuk masuk akhirat.
kubur menuju pintu akhirat. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini adalah jalan pertama menuju akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa selamat di dalam kuburnya selamat, maka setelahnya ini lebih mudah urusan. Tapi wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau pintu pertama yang bernama kubur sudah belepotan, ditanya nggak bisa jawab, tidak punya amal perbuatan baik yang bisa membelanya Allah, maka jalan sesudahnya ini akan lebih berat. Hadis riwayat At-Tirmidzi para jemaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, ayuhan nas, wahai manusia, ista'idhu billahi min adzabil qabri. Mohon perlindungan kamu kepada Allah dari azab kubur. Fa inna adzabal qabri haqqun. Karena sesungguhnya azab kubur ini benar adanya dan akan terjadi. Ini hadis akhrajahu Ahmad. Hadis nomor 81. Ini para jemaah sekalian. Allah. Terus apa lagi Pak Kiai yang bisa menyelamatkan? Kalau kita sudah semacam itu, apa yang bisa menyelamatkan? Secara khusus memang hadis riwayat Ibnu Marduwai fi tafsirhi an Ibnu Mas'ud dikatakan suratu tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabri. Surat Tabarak atau surat Al-Muluk, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai selesai. Itu adalah hiyal mani'ah, pencegah min adzabil qabri, dari azab kubur. Ayo, ini kabar gembira, kita masih hidup, hafalkan itu. Secara khusus tentu kebaikan-kebaikan yang lain akan membela kita, tapi secara khusus yang namanya surat Tabarak, surat Al-Muluk ini akan menjadi pembela kita di alam kubur kita nanti para jemaah sekalian. Kemungkinan mendapatkan nikmat kubur bagaimana? Mungkin. Bagaimana situasinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad, annahu qala al-mu'min fi qabrihi fi radatin wa yurahhabu lahu qabruhu 70 dhira'an wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badri. Orang beriman ini para jemaah sekalian, di dalam kuburnya ini berada di sebuah taman, dan kuburnya diluaskan 70 hasta dari yang kita lihat. Wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badri, dan di dalam kuburnya akan disinari sebagaimana rembulan di malam purnama. Jadi dia mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Allah ya Rabbi. Walaupun kita melihat, oh kuburannya sempit ya, kuburannya kecil, pastilah kita cuma ada di dia yang lahat. Dan orang kubur ini satu dengan yang lain bertemu para jemaah sekalian, ruhnya ya. Inna ruhayil mu'min taltaqiya ala masirati yaumin wa lailatin wa ma ra'a wahidun minhuma wajha sahibihi. Sesungguhnya dua ruh orang mukmin akan berjumpa dalam perjalanan sehari semalam. Berjumpa. Padahal mereka tidak pernah mengenal sahabatnya yang lain ketika di dunia. Mungkin dia tidak kenal di dunia, tapi sesama orang mukmin dia akan berjumpa, bertemu, dan bisa menyapa para jemaah sekalian. Ini wajar kalau ada cerita, ada kisah, ada orang yang ya ahli maksiat lah, dikubur di dalam satu tempat. Kemudian menyusul beberapa tahun kemudian
anak kecil yang tidak berdosa itu dikuburkan di sampingnya kuburan orang yang ahli maksiat. Selang beberapa hari kemudian salah satu orang tuanya itu bermimpi. Bermimpi apa? Anaknya minta dipindahkan kuburannya. Minta dipindahkan. Kenapa? Karena saking baunya. Orang yang di sebelahnya ini gak kuat, gak tahan dia. Tapi para jemaah sekalian, ala kulli hal, saya terus akan konsentrasi membicarakan tentang situasi di dalam kubur ini berdasarkan bukan hanya cerita, tetapi saya kutip di dalam berbagai kitab hadis. Makanya kemudian kenapa kalau kita membungkus mayit, bungkus dengan baik. Idza waliya ahadukum akhahu, jika di antara kalian mengurus jenazah saudaranya, falyuhsin kafanahu, hendaknya kafannya itu diperbaiki, jangan asal-asalan. Kenapa? Fa innahum yab'atsuna fi akfanihim, maka sesungguhnya mereka ini akan dibangkitkan besok dengan kafannya masing-masing. Wa yatazawwaruna fi akfanihim, dan mereka akan dibangkitkan dengan kafannya masing-masing. Saling apa? Mereka itu saling berkunjung satu dengan yang lain. Wa yatazawwaruna fi akwanihim. Untuk itu saya sarankan tetap perbaiki kafannya ya standar, ya nggak boleh pakai sutra, ya nggak boleh, tetap walaupun secara kasat mata dia akan rusak, tetapi secara simbol orang ini akan menggunakan kafannya ketika dia berziarah satu dengan yang lain. Ya, ini para jemaah sekalian. Kemarin saya pernah melihat ketika dikubur itu kan becek itu, bahkan keluar air kuburannya itu. Nah, tiba-tiba ya sudah taruh begitu saja. Ya mungkin para jemaah sekalian, di dalam kubur dia akan hancur, akan dimakan belatung. Tetapi secara syariat perbaiki dulu. Kalau kira-kira misalnya dia itu kalau ditaruh dia akan langsung belepotan dengan tanah, kan secara pandangan mata itu bagi orang yang hidup kurang ada penghormatan. Maka penggunaan peti dalam situasi seperti itu ya diperbolehkan. Kalau dalam keadaan normal memang makruh ya. Tetapi dalam kondisi seperti itu agar kelihatan terhormat, ya masukkan ke dalam peti karena di sana ada air yang banjir misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya penghormatan itu biar sempurna. Adapun setelah ditutup itu dia mendapatkan amalnya, kemudian dimakan belatung, disiksa dan sebagainya, itu bukan urusan kita. Ini para jemaah sekalian. Untuk itu mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khotimah, mati dengan membawa iman dan Islam, dan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam kubur kita dengan sebab amal kita, perbuatan kita, dan orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Demikian mudah-mudahan pengajian singkat ini ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina